Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah peningkatan tunjangan dari DPR. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ya, lagi-lagi DPR RI menjadi buah bibir. Kali ini gak jauh-jauh dari pendapatan tunjangan-tunjangan yang bernilai fantastis. Hal ini tentunya banyak memantik pertanyaan di tengah sulitnya ekonomi masyarakat dan juga efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah. Ya, jadi banyak pertanyaan tuh. Kan nama kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya mewakili keadaan rakyat dong. Tapi kok keadaannya malah berbeda. Ya harusnya ikutan susah ya sama rakyat ya ketika ngeliat ekonomi itu lagi lesu dan sebagainya. Tapi kok gajinya malah naik gitu. Kenapa ada peningkatan seperti ini? Ini menjadi pertanyaan kan buat masyarakat. Dalam tak hanya pajak, tunjangan dewan juga naik. Oke, jadi Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir ini mengatakan bahwa anggota DPR RI periode 2024-2029 ini tidak mendapatkan kenaikan gaji, tapi tunjangannya yang ada penambahan. Dan Jadi pokoknya tetap yang ditambahkan adalah tunjangannya yang di luar dari gaji pokoknya gitu ya. tunjangan beras yang naik dari Beras 10 dapet. juta menjadi 12 juta dan juga tunjangan BBM yang naik dari 5 juta ini menjadi 7 juta. Jadi masing-masing ini ada kenaikan sekitar 2 juta. Dan ia juga berkata kenaikan tersebut karena memang harga bahan pokok juga naik. Nah, dari isu ini coba kita hitung yuk dan kita lihat berapa sih sebenarnya pendapatan dari anggota DPR per bulannya. Tapi dibayangin tadi itu yang tunjangan naik itu dari BPS sama berasnya. Bayangin beras sama minyak untuk bepergian untuk transportasi itu sampai disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Orang susahan makan nyari beras gitu ya, sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka beras aja ditanggung sama pemerintah. Sama ini juga biaya transportasinya ya untuk BBM-nya 2 juta itu naiknya. Oke. Jadi anggota DPR gaji pokoknya ini mengacu dari PP nomor 75 tahun 2000. Jadi gajinya ini sekitar 4.200.000 rupiah per bulannya. Tapi ini di luar ketua dan juga wakil ketua ya. Ini hanya untuk anggotanya saja. Nah, selanjutnya tunjangan-tunjangan ini juga ada dan diatur oleh Surat Edaran Setjen DPR RI nomor KU 00-09414 DPR RI 12/2010 dan juga Surat Menteri Keuangan nomor S520 MK 02 tahun 2015. Kita lihat apa aja tunjangannya. Jadi tunjangannya itu dibagi dua, yaitu tunjangan melekat dan juga tunjangan lain. Kita lihat dulu tunjangan yang melekat pada anggota DPR. Yang pertama adalah tunjangan istri atau suami senilai Rp420.000 per bulan. Tunjangan anak Rp168.000 per bulan. Lalu juga ada tunjangan sidang atau paket, ini sebesar Rp2 juta. Tunjangan jabatan Rp9.700.000. Tunjangan beras atau jiwa per jiwa ya, ini Rp30.910 dan tunjangan PPh pasal 21 sebesar Rp2.699.813. Nah, tunjangan lainnya itu apa aja? Jadi ada tunjangan kehormatan yang nilainya adalah Rp5.580.000. Lalu ada tunjangan komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan. Itu buat apa Lalu ada ya? tunjangan peningkatan fungsi Rp3.750.000. Lalu bantuan listrik dan telepon sebesar Rp7.700.000 dan tunjangan asisten anggota sebesar Rp2.250.000 dan juga ada tunjangan sebesar Rp50 juta. Ini adalah tunjangan rumah. Bayangin ya, sama rakyat yang di bawah itu bagaimana kondisinya? Ya mereka nggak dapat sesuatu jaminan seperti ini. Tapi kalau yang bandingkan dengan para penguasanya sekarang kayak DPR, itu rumah udah dapat tanggungan, keluarga dapat tanggungan, kebutuhan hidupnya dapat tanggungan, semuanya dapat tanggungan. Jadi hidupnya udah aman dan terjamin ya di DPR tuh. Bayangkan dengan orang-orang yang ada di bawah sana, yang
masih di bawah garis kemiskinan. Mereka makan mungkin susah, rumah masih belum layak dan sebagainya. Jadi sangat timpang sekali bagaimana yang bagian bawahnya dan bagian atasnya itu hidup. Ya, yang satu hidup bisa enak-enakan, ya udah dapat bantuan dan sebagainya. Yang satunya itu masih dalam ketidakpastian. Ya dari makan, tempat tinggal, pakaian dan sebagainya itu masih belum pasti karena nggak dapat bantuan seperti ini. Gitu. Dengan nilai 50 juta per bulan Kasihan tersebut, ini memang diberikan sebagai ganti dari fasilitas rumah dinas yang kini nggak lagi diberikan kepada anggota dewan, kecuali yang menjabat sebagai ketua. Dan juga wakil ketua DPR Adis Kadir ini berkata bahwa angka 50 juta ini masih make sense untuk anggota dewan yang terhormat untuk ngekos di bilangan Senayan. Komponen dan angka 50 juta ini juga tentunya menjadi pertanyaan ya bagi warga di tengah sulitnya ekonomi masyarakat. Oke, kita balik lagi ya ke hitungan-hitungan tadi. Jadi kalau angka tersebut gaji pokok ditambah tunjangan melekat dan tunjangan lain ini di total, anggota DPR ini kan ada 580 orang ya. Pokoknya kalau misalnya di total satu orang itu dapat sekitar 104.051.903 per bulan. Nah, kalau dikalikan 580 orang, ini totalnya kira-kira ada 60 miliar 350 juta 103.740. Kira-kira seginilah negara harus mengeluarkan per bulannya untuk anggota DPR. 60 miliar per bulan. Berarti harus dikali 12 bulan untuk menghitung setahun. Berarti sekitar 720 miliar per tahunnya. Itu bayangin sebesar itu beban negara untuk menanggung para DPR ini. Itu ya. Itu untuk ketotalannya ya, sekitar segituan. Banyak sekali. Kita lanjut. Kita intip hitung-hitungan gaji dan juga tunjangan anggota parlemen negara tetangga untuk perbandingan aja ya. Kita ambil dari Malaysia dan juga dari Singapura. Dua negara yang paling dekat letak geografisnya dengan Indonesia. Jadi kalau Malaysia itu anggota Dewan Rakyat mendapatkan gaji sebesar 16 ringgit Malaysia atau kalau dirupiahin ini sekitar 61.600.000 per bulannya. Nah, tunjangannya itu apa aja? Jadi tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Rakyat di Malaysia ini adalah hadir sidang, tunjangan hadir sidang parlemen ini bisa sebesar 400 ringgit Malaysia atau kalau dirupiahin itu sekitar 1.540.000 per hari. Dan juga ada tunjangan pakaian resmi sebesar 1.000 ringgit Malaysia atau kalau dirupiahin senilai 3,85 juta atau 3.850.000, tapi ini nggak tiap hari ataupun tiap bulan. Ini diberikan setiap 3 tahun. Nah, anggota Dewan Rakyat ini juga diberikan fasilitas. Fasilitas apa aja nih? Fasilitasnya itu adalah rumah jabatan, kendaraan dinas, dan juga perjalanan resmi. Nah, selanjutnya kita lihat negara tetangga kita lainnya, yaitu adalah Singapura. Jadi, gaji anggota parlemen di Singapura itu tunjangan tahunannya itu ada 192.500 Singapura dolar. Atau kalau misalnya dia rupiahin, itu sekitar 2.192.500.000 rupiah. Atau kalau misalnya kita bagi per tahun, per bulannya gitu ya. Ini kira-kira 16.041 Singapura dolar per bulan. Yang kalau dirupiahin sekitar 182 juta. Nah, apa aja nih selain gaji tadi gitu ya, kalau misalnya gaji anggota parlemen Singapura. Jadi mereka itu nggak ada gaji bulanan tetap, tapi memang menerima allowance atau uang saku tahunan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Dan tunjangan jabatannya itu tambahannya untuk jabatan tertentu misalnya seperti menteri dan juga ketua parlemen. Dan juga diberikan akses fasilitas negara dan juga perjalanan resmi. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan totalnya gitu ya, pendapatan anggota DPR dari Malaysia dan juga Singapura dan Indonesia, ini kalau kita lihat kalau per bulannya begitu ya,
kan kalau dari Indonesia itu tadi kita lihat itu ada 104 juta ya kalau anggota DPR di Indonesia, dan kalau misalnya di Singapura itu 182 juta, dan kalau misalnya di Malaysia ini sekitar ya ada 99 juta begitu ya per bulan. Nah, kalau kita lihat dari angka ini aja, parlemen anggota DPR RI ini mendapatkan lebih banyak dibandingkan gaji dari anggota Dewan Rakyat Malaysia, tapi ini masih jauh lebih rendah dibandingkan gaji anggota parlemen di Singapura. Begitu. Jadi kalau misalnya menggunakan perbandingan negara lain, dianggapnya Indonesia itu masih wah normal nih 104 juta per bulan buat tunjangannya. Ya, lihat aja Malaysia tuh, itu udah mendekati 100 juta. Atau misalnya Singapura ya bisa mencapai 180-an. Itu berarti kan lebih tinggi lagi. Nah, tapi kan harus dilihat nih bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia. Apakah pantas ya anggota dewan ini tuh mendapatkan uang sebanyak itu, sedangkan rakyatnya itu sedang kesulitan sekarang. Gitu. Harusnya ada efisiensi nih gitu tuh. Apakah pantas 100 juta itu diterima oleh DPR di Indonesia? Ya itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Kita ke next slide ya. Jadi di tengah sorotan publik terhadap besarnya anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota Dewan, Ketua DPR RI Puan Maharani ini menyampaikan laporan kinerja tahun pertama masa periode 2024 dan hingga 2029. Dan dalam setahun terakhir, DPR bersama pemerintah ini telah menyelesaikan ada 14 RUU. Yang rinciannya ini adalah 1 dari Komisi 1, lalu ada 10 dari Komisi 2, dari Komisi 6 ini ada 1 RUU, dan dari Balik ini ada 2. Puan juga menyebut bahwa kendati kuantitas itu penting, DPR ini lebih mengejar kualitas produk legislasi yang dihasilkan, termasuk fungsi pengawasan dan juga penyeimbang pemerintah. Tapi dari sisi lain, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, yaitu Yohanes Taryono, memberikan rapor merah untuk kinerja DPR periode sebelumnya atau periode 2019 hingga 2024. Jadi hanya ada 27 RUU yang diselesaikan dari 263 RUU prolegnas selama 5 tahun. Itu ya, hanya 10% saja yang diselesaikan selama 5 tahun. Waduh, sayang sekali itu, kayak apa namanya, menyedihkan gitu ya. Kinerjanya itu sangat tidak efisien. Jadi harusnya efisiensi itu disesuaikan dengan tunjangannya. Oh, efisiensinya cuma 10%, kenapa harus hampir 100 juta? Kenapa nggak kasih sesuai dengan efisiensinya saja, supaya mereka makin semangat ngebuat peraturan, apalagi peraturan yang lebih penting kayak misalnya RUU perampasan aset. Nah, itu yang disetujui. Kenapa nggak segera diselesaikan? Padahal kan sudah jelas gitu, itu sangat penting supaya tidak ada tindak pidana korupsi. Nah, itu kan lebih utama dibandingkan dengan RUU lainnya, misalnya seperti itu. Nah, itu ya. Sarah, ini kira-kira 10,26% saja. Ia juga membandingkan dengan periode 2014 hingga 2019 yang menyelesaikan 41 RUU dari 189 RUU atau sekitar 21,6%. Ia juga menilai turunnya produktivitas DPR terjadi karena besarnya koalisi pendukung pemerintah yang mengikis daya kritis Dewan. Jadi kebanyakan rapat tapi nggak ada hasilnya. Ini yang menjadi masalah. Jadi banyak nih rapat, tapi dari rapat itu tidak dihasilkan sesuatu yang berarti. Jadi efisiensinya itu sangat kecil. Jadi banyak rapatnya, semakin banyak rapatnya, tapi hasilnya tuh nggak ada. Ya, bayangin cuma 10% dari berapa 200-an hanya kekejar yang dapatnya cuma 27. Itu sangat parah sekali. Jadi menurun performanya yang awalnya 20% itu menurun sampai 10%. Jadi menurun setengahnya. Ia anggap membatasi otonomi anggota untuk bersikap kritis. Anggota DPR ini dibayang-bayangi sanksi pemecatan atau penggantian antar waktu atau PAW ataupun recall bagi yang berbeda pendapat dengan fraksi. Yohanes juga mendorong DPR periode baru untuk mereformasi sistem politik internal, memperkuat partisipasi publik dan juga memastikan legislasi berbasis kebutuhan hukum nasional.
jadi kayak kalau misalnya nggak setuju nih, jadi orang yang nggak setuju itu dibuang, disisihkan supaya tidak apa ya, nggak menghambat kinerja yang ada di dalamnya. Jadi dianggapnya yang nggak setuju, yang berbeda pendapat itu adalah masalah. Padahal seseorang yang nggak setuju itu penting dalam sebuah apa ya, diskusi. Jadi kan kalau misalnya kita terus positif, terus apa ya, nggak ada hambatan, nanti tiba-tiba kalau melenceng siapa yang membenarkan? Nah itu harus ada orang yang nggak setuju untuk apa ya, membenarkan belokan tadi. Kan kalau misalnya lurus terus tiba-tiba melenceng nggak ada yang mengingatkan, ya nanti kita kesasar jadinya. Nah itu yang harus ada dalam posisi penting di DPR ini gitu ya, posisi yang kayak melawan itu maksudnya bukan hal yang negatif, tapi untuk mengingatkan arah kemana kita itu menuju. Karena namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak bisa membenarkan diri sendiri, bagaimana nanti dia memimpin rakyat yang ada di bawahnya, bagaimana mereka bisa memimpin rakyat yang mereka wakili gitu. Kalau misalnya nggak ada yang mengingatkan, ya begitu hasilnya ya gitu. Jadi itu yang berbeda pendapat malah dibuang, yang kritis mungkin dihilangkan atau dipecat dari jabatannya. Ya orang pada takut lah, bayangin kalian punya penghasilan ya atau misalnya tunjangan dan sebagainya sampai ratusan juta, tapi kalau misalnya kalian ngelawan, kalian bakal dipecat gitu. Jadi mereka akan menghilangkan kenyamanan kalian. Jadi itu ancamannya ya. Ya itu yang jadi bahaya. Makanya kadang kita ngeliat DPR kok kerjanya lama, kok kita yang awalnya mereka menggebu-gebu di awal sebelum menjadi DPR, tiba-tiba saat udah menjadi DPR, ternyata kok berubah, kok berbeda dengan kenyataan yang mereka ucapkan sebelumnya. Itu mungkin inilah tekanan dari dalamnya. Jadi yang dalamnya udah busuk nih. Nah, yang busuk ini terlalu kuat sehingga mempengaruhi orang-orang baru yang masuk. Kan orang yang baru masuk nih mungkin hanya puluhan sampai ya puluhan lah, yang masih sedikit. Jadi yang busuknya ini ada ratusan gitu. Jadi yang ratusan ini bisa mempengaruhi yang sedikit ini, sehingga kita bisa melihat kan kadang ada perubahan orang yang sebelum masuk DPR sama yang setelah masuk DPR, bagaimana kondisinya. Jadi ini yang harus kita lihat nih sebagai rakyat, ya kita harus mengawasi bagaimana mereka bekerja. Harus ada transparansi antara pemerintah pusat dan rakyat yang secara keseluruhan supaya bisa lihat, oh ternyata DPR tuh kerjanya ini loh gitu. Oh kalau misalnya kita lihat apakah pantas si DPR ini itu mendapat peningkatan tunjangan atau tidak, ada peningkatan gaji atau tidak dan sebagainya. Itu makanya harus ada transparansi. Kalau misalnya nggak transparansi, ya bagaimana publik mau percaya sama DPR-nya gitu. Sampai mungkin ada yang berpendapat ya dari masyarakat itu untuk mentiadakan DPR itu karena DPR dianggap tidak efisien. Kenapa nggak dipotong saja gitu, dimana DPR tuh banyak korupsinya itu terjadi, terus kinerjanya nggak pasti dan sebagainya. Itu banyak masalah yang harus dibahas, harus dievaluasi untuk memperbaiki apakah DPR itu benar-benar penting atau hanya menjadi penghambat untuk kemajuan negeri ya. Melayani elit. Anu. Jadi di tengah banyaknya sorotan terhadap besaran gaji dan tunjangan dewan sekaligus rapor merah untuk kinerja legislasi di periode sebelumnya, harapan publik hanya satu, yaitu agar dewan terpilih mampu menunjukkan kinerja nyata yang sebanding tentunya ya dengan tingginya fasilitas negara yang diterima oleh masing-masing anggota dewan yang terhormat. Kedepannya DPR bukan hanya diminta produktif secara kuantitas tapi juga berani mengawasi, mendengarkan aspirasi rakyat dan juga memastikan undang-undang yang dibentuk tidak hanya untuk elit. Itu harapan ya. Tapi harapan hanyalah harapan. Ya, jadi nggak ada kepastian itu apakah benar-benar akan dipenuhi atau tidak harapan yang telah dititipkan dari rakyat tadi. Ya melihat kenyataannya gitu ya. Bayangin udah lama selama ini tapi banyak yang tidak didengarkan, hasilnya ya begini. Rakyatnya sulit tapi yang elitnya hidup dengan enak ya. Apalagi kalau kita lihat bagaimana kondisi ekonomi sekarang di Indonesia. Harusnya DPR juga setidaknya mengerti lah bagaimana kondisi gitu ya, keadaan rakyat Indonesia yang lagi sulit ini gitu. Bukannya apa ya, berempati malah menaikkan tunjangannya. Ya orangnya kayak wah bukannya ikut susah gitu ya, setidaknya tahan dulu lah kenaikan gaji itu melihat kondisi sekarang. Tapi kok bukannya apa ya, diturunkan ataupun tetap malah ditingkatkan. Jadi makin gak efisien gitu ya untuk pengeluaran negara ini gitu. Ya itu mungkin apa yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau misalkan tertarik dengan sumber videonya, itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Ya, itu mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya itu bisa bermanfaat.
Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.